فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, a'azzani wa jazakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun sebelum kita lanjutkan, yang seharusnya membacakan hadis pada hari esok, kalau sekarang sudah hafal silakan. Antum sudah hafal? Bismillah. Allah inna likulli malikin hima. Na'am, barakallahu fikum. Ayo ulangi. Bismillah. Bainahuma umurun mustabihat la ya'lamunna katsirun minan nas wa man yattaqi syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram karra'iyal ahawlahuma ala ulang belum? Yushiku ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna lillahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan ala idza salah jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa inna lillahi. Ayo na'am, barakallahu fikum. Antum sudah? Sudah? Tafadhal. Ayo. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yarhawal hima yusiku yartafi. Apa? Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimun ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb wa huwa Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Ayo na'am, barakallahu fikum. Yang belum siapa kemarin? Bismillah. يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن
Allah maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb wa Bukhari wa Muslim. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Antum mufrad sudah? Sudah setoran? Sudah? Barakallahu fikum. Antum setoran? Sudah juga? Barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya. Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara perkara yang halal dan perkara yang haram itu ada perkara-perkara yang samar-samar, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas pula keharamannya. Nah, itu bagaimana solusi yang tepat secara syariat barakallahu fikum kalau melihat perkara tersebut? Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik, yakni hunaka umurun mushtabihatun bainal halal wal haram. La yudra hal hiya minal halal aw hiya minal haram. Di sana ada perkara-perkara yang samar antara yang halal dan antara yang haram. Enggak diketahui apakah dia barakallahu fikum termasuk yang halal atau termasuk yang haram, enggak dan ketahui. Li'annaha tanaza'u fiha al-adillah. Kenapa? Karena dalilnya pun juga diperselisihkan. Na'am barakallahu fikum. Adillatun tadullu ala annaha halal. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut halal, wa adillatun tadullu ala annaha haram. Ada pula dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut haram. Inilah yang bikin orang tersamarkan. Ini halal atau haram itu loh yang rajih itu. Yang kuat ini haram atau halal? Mustabih, perkaranya samar. Naam, dalil ini menunjukkan haram, yang satunya menunjukkan halal. Wa hadza mimma ikhtalafa fihi ulama. Perkara yang seperti ini termasuk perkara yang para ulama memperselisihkan. Fa ba'dhum afta bi jawazih, sebagian mereka berfatwa untuk diperbolehkan melakukan perkara-perkara tersebut walaupun masih samar. Wa ba'dhum afta bi tahrimih, sebagian mereka berfatwa haramnya melakukan perbuatan yang samar tersebut. Naam. Nadharan, dalam keadaan memandang dan juga melihat, li'anna kulla wahidin minhum rajjaha janiban minad dalil. Karena masing-masing ulama yang merajihkan tadi itu, barakallahu fikum, atau masing-masing ulama yang berbeda pendapat tadi merajihkan dengan salah satu barakallahu fikum pendapat beserta dalil yang dia bawa. Itu yang membuat orang samar. Fahadha mustabihun la yudra. Adapun yang ini adalah perkara yang samar yang la yudra, tidak diketahui hal huwa minal halal au minal haram. Kalau ini terang-terangan ini ya, enggak jelas intinya. Enggak diketahui apakah dia bersumber dari yang halal ataukah bersumber dari yang haram. Kata beliau, fa innahu yutrak min babil ihtiyat wat tawarru' hatta yatabayyana amruhu. Yang seperti ini yang tidak jelas ini halal atau haram, itu ahsannya ditinggalkan. Dalam bab apa? Ihtiyat. Apa ihtiyat? Berhati-hati. Wa tawarru' dalam rangka wara'. Apa tadi ihtiyat artinya? Bawahan? Berhati-hati. Wa tawarru' dalam rangka wara', meninggalkan perkara-perkara yang justru dikhawatirkan nanti terjatuh dalam perkara yang haram. Hingga sampai benar-benar nampak perkaranya. Benar-benar nampak perkaranya. Fa in tabayyana annahu haram yutrak nihaiyan. Kalau seandainya nampak jelas bahwasanya itu adalah haram, ditinggalkan. Na'am barakallahu fikum nihaiyan. Maksudnya ditinggalkan langsung, secara langsung. Ditinggalkan. Kalau jelas itu adalah haram secara total gitu. Wa in tabayyana annahu halalun ukhidha. Namun jika nampak bahwasanya perkara itu adalah halal, sesuatu tersebut adalah halal, ukhidha, boleh diambil. Mafhum insyaallah? Na'am. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mustabihun fa innal wara'a wal ihtiyata tarku hadzal syai'. Adapun sesuatu yang belum nampak dalam keadaan dia samar, apakah dia halal atau haram, maka perkara yang wara' dan berhati-hati adalah meninggalkan sesuatu tersebut. Mafhum? Walaupun dalam bab seperti ini para ulama membahas secara panjang lebar dalam kitab fikih, yaitu mengenai luqatah dan laqit. Bab luqatah sama laqit. Luqatah itu barang temuan. Barang temuan kadang orang ragu ini halal atau haram, punya siapa? Kemudian kadar yang dia temukan itu berapa harganya? Nilainya berapa? Barakallahu fikum. Laqit biasanya digunakan untuk
orang yang anak temuan. Paham ya? Itu pembahasannya dalam kitab fikih. Nah, yang jelas barakallahu fikum, kalau perkara tersebut meragukan, kita khawatir nanti terjatuh dalam perkara yang haram, ahsan sebagaimana yang beliau arahkan tadi. Untuk wara' dan berhati-hati ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum, karena kalau perkara yang meragukan, solusi yang terbaik ya yang Rasulullah arahkan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Mafhum insyaallah ya? Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Qala la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi perkara-perkara yang samar tersebut antara halal dan haram itu kebanyakan manusia enggak mengetahuinya. Li'anna aktsaran nas juhalun, karena kebanyakan manusia bodoh. Inilah keadaan manusia pada asalnya. Nah, kebanyakan manusia itu juhal, bodoh. Sehingga apa? La ya'rifuna tariqal istidlal wa tarjih. Mereka tidak mengetahui jalan untuk berdalilkan serta untuk merajihkan. Nah, oleh karena itu kita hendaknya senantiasa merasa diri kita itu bodoh dan kurang, sehingga ada motivasi, semangat untuk memiliki dan untuk mempelajari ilmu syar'i Al-Qur'an was sunnah. Tapi kalau kita merasa sudah puas dengan ilmu yang kita miliki, merasa tidak butuh lagi dengan ilmu, itu biasanya mengarah kepada kesombongan. Paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya meremehkan yang lainnya. Dia merasa yang paling pintar sendiri, merasa yang paling cerdas sendiri. Jangan. Nah, barakallahu fikum, sebanyak apa ilmu yang kita miliki itu masih dikatakan sedikit. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memotivasi, memberikan dorongan pada diri-diri kita untuk apa? Memerangi yang namanya penyakit yang berbahaya itu al-jahl, penyakit kebodohan ini. Wa nau'ul adillah, dan mereka juga tidak mengetahui jenis dalil. Wa nau'al istidlal, dan juga tidak mengetahui jenis pendalilan. Qauluhu la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ucapan Rasulullah yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, dalla ala annal qalila minan nas ya'lamuhunna. Ini menunjukkan bahwasanya ada segelintir sedikit dari kalangan manusia mengetahuinya. Cuman kebanyakannya tidak tahu, gitu loh. Naam. Wa humur rasikhuna fil ilmi. Siapa yang tahu itu? Yang tahu mereka adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Rasikhun itu dikatakan rasikhun karena mendalam ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Ya'lamuna hadhil mushtabihat, yang mereka mengetahui perkara-perkara yang samar ini. Hal hiya minal halal atau minal haram? Perkara-perkara yang samar tersebut termasuk bagian dari yang halal atau termasuk bagian dari yang haram? Orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Wa dzalika bima an'ama Allahu 'alaihim minal ilmi wal fahm. Yang demikian itu sebabnya karena apa yang Allah Taala berikan nikmat atas mereka berupa ilmu dan pemahaman. Ini penting sekali barakallahu fikum. Di samping kita punya ilmu, pemahaman sangat penting. Jangan cuma mengandalkan hafalan saja tapi tidak paham, jangan. Tapi berupaya untuk memahami apa yang sudah kita hafalkan. Karena pemahaman penting sekali. Suatu ketika antum hafalannya kuat tapi kalau enggak paham, itu sangat disayangkan. Karena orang butuh pemahaman dari yang kita miliki. Namun bagaimana yang tepat dan yang bagus? Al-ilm, kemudian setelah kita mengilmuinya, menghafalnya. Setelah menghafalnya, na barakallahu fikum, otomatis di situ dituntut untuk memahami dan jangan lupa mengamalkannya. Na barakallahu fikum, karena kalau ilmu, orang punya ilmu tapi enggak bisa memahamkan atau tidak paham, itu manfaatnya kurang. Manfaatnya kurang. Nah, tapi kalau ilmunya walaupun sederhana, sedikit, dia faham, bisa memahamkan orang lain, itulah yang dicari. Nah, tapi yang lebih baik adalah ilmunya banyak, faham dan bisa memahamkan orang lain. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wa ma'rifati qawaidil istidlal wa tarjih. Dan sebabnya orang-orang yang mendalam ilmunya tadi, mereka mengetahui karena apa yang Allah Taala berikan nikmat atas mereka berupa ilmu dan pemahaman serta pengetahuan terhadap kaidah-kaidah pendalilan serta tarjih di dalam menguatkan sebuah barakallahu fikum perkara yang diperselisihkan. Mafhum ya? Karena sudah kita lewati, terkadang tersamarkan itu karena barakallahu fikum terjadinya tanakut, seakan-akan tanakut, kontradiksi. Nah, ini kalau orang enggak paham dikirain ini bagaimana ini dalil kok bertabrakan. Enggak mungkin as-sunnah wal Qur'an bertabrakan. Nah, kalau dia faham, dia mencari cara lain apa solusinya? Solusinya dijamak dulu. Dijamak itu sinkronkan, digabungkan. Ini maknanya seperti ini, yang ini maknanya seperti ini. Sehingga apa? Tergabungkan dan tidak terbekas di situ apa?
perkara yang dianggap kontradiksi tadi. Kalau enggak bisa, barulah menginjak pada perkara yang berikutnya, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum an-nasikh wal mansukh. Paham ya? Nah, jangan-jangan sudah ada yang dihapus dalilnya. Sehingga yang diamalkan adalah penghapusnya. Adapun yang dihapus jangan diamalkan. Mafhum? Kemudian kalau ternyata ditelusuri lagi kok enggak ada, enggak diketahui mana yang duluan muncul, dalil yang pertama, dalil yang kedua, maka tarjih. Menggunakan apa? Tarjih. Mana yang rajih kira-kira di antara dua dalil tersebut? Nah, seperti ini butuh apa? Butuh pengetahuan dan ilmu yang luas. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, berikutnya. Faman tabayyana lahu annaha halalun akhadhaha. Maka barang siapa yang nampak baginya bahwasanya itu adalah halal, maka hendaknya dia mengambilnya. Wa man tabayyana lahu annaha haramun tarakaha. Dan barang siapa yang nampak bahwasanya itu adalah haram, maka hendaknya dia meninggalkannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya, karena perkaranya jelas, halal halal, haram haram. Yang haram ditinggalkan, yang halal apa? Diambil. Wa man ishtabaha 'alaihi al-amru fa innahu yatawaqqafu 'anha. Hadha huwal mauqif minal mushtabihat. Adapun barang siapa yang merasa tersamarkan terhadap perkara tersebut, tidak jelas halal haramnya, maka yang selayaknya bagi dia tawakuf. Tawakuf dalam artian apa? Berhenti. Dia enggak mengamalkannya, tidak pula apa? Nah, barakallahu fikum, terjerumus dalamnya. Intinya berhati-hati. Nah, tidak malah justru mencoba misalkan. Tahu kalau itu perkara yang samar, jangan didekatin. Nah, nunggu sampai benar-benar jelas gitu loh. Apakah itu termasuk perkara yang haram atau halal? Seperti itu. Tujuannya apa barakallahu fikum? Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau, hadza huwal mauqifu minal mustabihat. Inilah mauqif, prinsip yang benar di dalam menghadapi perkara-perkara yang mustabihat, yang samar. Jadi lebih baik kalau kita tidak apa? Tidak terjerumus, tidak na'am barakallahu fikum mengambil atau tidak melakukan perkara yang samar tersebut, ditinggalkan. Karena tujuannya apa tujuannya? Berikutnya ini tujuannya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa syubhat, maka barang siapa yang meninggalkan syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang samar tadi, ai ja'ala bainahu wa bainaha wiqayatan wa hiya at-tark. Maknanya ittaqa apa maknanya? Yaitu orang tersebut menjadikan antara dirinya dan antara perkara syubhat wiqayatan, sebuah benteng. Sebuah benteng atau pemisah, yaitu at-tark, meninggalkan. Jadi kalau itu perkara syubhat, tinggalkan saja sudah. Enggak perlu kita ngecek jangan-jangan seperti ini, masa sih? Kalau itu perkara syubhat, tinggalkan. Itu lebih selamat. Nah, kita lihat faqad istabara al-dini wa irdihi, ini tujuannya. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, sungguh dia telah mensucikan agamanya dan kehormatannya. Karena dia berhati-hati, menunjukkan orang itu berhati-hati itu loh. Sudah tahu perkara syubhat yang samar, jangan malah kita datangi. Jangan malah kita terjun atau melakukan atau mengamalkannya, tapi justru lebih baik kalau kita meninggalkannya. Kenapa? Karena tujuannya sesungguhnya yang seperti itu lebih bisa mensucikan agama dan kehormatannya. Mahum insyaallah ya. Naam. Ai nazzaha dinahu min an yatanawala al-haram wa nazzaha 'irdahu aidan min an yatakallama an-nasu fi. Tujuannya apa? Dia barakallahu fikum mensucikan agamanya dari perbuatan melakukan atau mengambil perkara yang haram, dan mensucikan kehormatannya barakallahu fikum dari apa? Dari pembicaraan manusia terhadapnya. Kalau dia berhati-hati dengan perkara syubhat, perkara samar, orang akan apa? Akan segan, enggak akan bicarakan dia. Tapi kalau dia ternyata kok senang dengan syubhat, orang akan bicara. Si fulan ini bagaimana? Perkara yang samar kok malah datangi, ya enggak? Tapi kalau antum berhati-hati meninggalkan, orang akan apa? Akan tenang, enggak akan bicarakan. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azzani wa jazakumullah, lakukan, amalkan perkara-perkara yang jelas halal dan tinggalkan perkara-perkara yang jelas apa? Haram. Adapun perkara yang mustabihat tadi, yang samar tadi, ahsannya kita berupaya untuk meninggalkannya. Dalam rangka apa tadi? Untuk mensucikan agama dan kehormatan. Antum perhatikan lafaz irdah itu. Irdun itu lain dengan ardun, lain dengan aradun. Ada irdun, ada aradun, ada ardun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau irdun kehormatan, kalau ardun luas, kalau aradun nasibun juz'un qalil, bagian yang sedikit. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Jadi ada tiga ya, irdun sama apa? Ardun sama aradun. Paham belum?
Bedanya ini pahami baik-baik karena kadang jumpa enggak ada harokatnya lu bingung nanti bacanya irdun atau kalau antum bilang yabi'u dinahu bi irdin minad dunya. Artinya lain nanti. Biasanya kan enggak ada harokatnya. Oleh karena itu pahami baik-baik. Ada irdun, ada ardun, ada aradun. Paham belum ya, kalau aradun dalam hadis itu yabi'u dinahu bi aradin minad dunya itu juz'un qalil, artinya bagian sedikit. Secuil. Menjual agamanya dikarenakan apa? Dikarenakan ingin mendapatkan secuil daripada bagian dunia. Itu aradun. Paham insyaallah ya? Tapi kalau ardun, arduhas samawati wal ard, ardu luas. Ardun luas. Paham bedanya ya? Kalau irdun kehormatan. Ayo, coba diulangi. Kalau ardun apa ardun? Kalau irdun? Kalau aradun? Bagian yang kecil, segelintir, secuil. Paham ya? Itu bedakan. Tulisannya sama, ain ra dha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ain ra dha itu ya. Nah, barakallahu fikum itu artinya ternyata beda-beda dengan bacaan yang beda tadi itu. Jadi bacanya yang keliru ya. Wa nazzaha 'irdahu bukan wa nazzaha 'ardahu. Paham ya? Kalau 'ardahu artinya luas nanti. Mohon insyaallah ya bedanya ya. Coba diulangi bedanya tadi. Irdun. Apa? Aradun. Apa? Apa? Luas. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, faman tarakal mustabihat hasala 'ala hatainil khaslatain. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, sungguh dia apa? Telah mendapatkan dua kriteria atau dua sifat ini. Apa itu? Pertama, perhatikan baik-baik, orang yang menjauhkan meninggalkan perkara syubhat, dia akan meraih dua perkara, dua kriteria, dua sifat yang sangat indah ini. Pertama, bara'atud din, yakni taharatuhu wa nazahatuhu. Yang pertama apa? Sungguh dia telah apa? Mensucikan dan membersihkan agamanya. Itu. Yang pertama apa? Nah, barakallahu fikum bara'atud din, mensucikan agama dan juga membersihkannya dari kotoran apa? Kotoran syubhat tadi itu. Mohon insyaallah. Yang kedua, wa taharatul 'ird, dan sucinya kehormatan. Kehormatan dia suci. Nah, kenapa? Karena dia tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek. Karena orang itu mandang, "Wih, si fulan ini kenapa kok mendatangi perkara syubhat? Si fulan ini kenapa kok makan harta yang tidak jelas?" Kan dari pembicaraan orang. Menjadi bahan pembicaraan orang karena dia apa? Melakukan atau mengambil perkara yang masih samar tadi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu sebutkan dalam pantun yang sangat indah, kalau orang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori kehormatannya, walaupun pakaiannya jelek, dia akan dianggap bagus. Paham ya? Nah, karena bagusnya anggapan tersebut bukan semata-mata pakaiannya, tapi dia tidak mengotori kehormatannya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Masih ingat antum? Pantunnya masih ingat? Antum masih ingat? Antum masih ingat? Idil mar'u. Masih ingat antum? Masih ingat? Apa? Idil mar'u. Antum? Apa? Antum? Fakullu rida'in yartadi bihi jamilu. Naam. Artinya apa? Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Naam, artinya apa? Apabila seseorang tidak mengotori harga dirinya, kehormatannya dengan perkara yang jelek, maka setiap rida pakaian yang dia pakai itu akan apa? Indah. Namanya. Jadi indahnya bukan semata-mata pakaiannya bagus, baru itu bukan. Karena dia tidak mengotori kehormatannya dengan apa? Perkara yang mencela tadi, perkara yang tercela. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Nah, artinya apa? Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu artinya apa? Artinya apabila seseorang itu tidak mengotori dengan sebuah kejelekan kehormatannya, maka setiap pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Walaupun pakaiannya tidak baru.
Paham ya? Karena dia menjaga apa tadi? Menjaga kehormatannya. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi dua kriteria ini didapatkan bagi orang yang meninggalkan perkara syubhat. Mafhum insyaallah ya? Sudah kita lewati. Nah, perkara syubhat itu bisa dilawan dengan ilmu. Kalau orang berilmu insyaallah dia enggak akan samar dia. Oleh karena itu orang-orang yang selamat dari perkara yang samar tadi siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Mafhum insyaallah itu ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau orang dangkal ilmunya, orang itu masih dalam keadaan jahil bodoh, itu biasanya terjatuh dalam kebimbangan, ragu. Paham ya? Bimbang. Masih apa? Tersamarkan di hadapannya. Ini halal atau haram? Ini perkara yang bid'ah atau sunnah? Syirik atau tauhid? Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena sudah kita lewati bahwasanya permulaan daripada keyakinan sumbernya karena ilmu. Sebagaimana permulaan daripada kebimbangan, ragu, sumbernya apa? Kebodohan. Apa itu? Alamnya? Sebutkan. Al-ilmu. Al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatus syak. Naam, al-ilmu bidayatul yaqin kama annal jahla bidayatus syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan. Sebagaimana awal permulaan daripada kebimbangan karena bodoh tadi. Jadi kita semuanya bersama-sama memerangi kebodohan, barakallahu fikum, karena kebodohan ini musuh kita yang tidak jauh dari badan kita sendiri, berada di tubuh kita. Cuman kita terkadang tidak terasa. Allah musta'an. Oleh karena itu ingat baik-baik, jangan sampai kebodohan justru mengalahkan diri kita. Kita berupaya memerangi terus-menerus. Jihad melawan apa? Hawa nafsu, agar hawa nafsu tunduk dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita perang melawan hawa nafsu saja belum bisa, kita jangan apa? Jangan keluar-keluar teriak-teriak jihad sana, jihad sini. Paham ya? Jihad pertama kali itu yang dilawan adalah apa? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Nundukkan hawa nafsu kita ini agar tunduk dengan dalil. Kalau dengan dalil itu masih dilawan dalilnya, berarti hawa nafsunya belum tunduk. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah jihadun nafs, ada musuh kita yang menghadang di depan kita. Setan yang terkutuk. Paham ya? Lawan setan itu agar tidak apa? Agar tidak membisikin kita untuk berjihad karena apa? Dipuji. Dijihad, berjihad karena untuk apa? Mendapatkan si fulan itu pemberani. Paham ya? Kalau sudah bisa melawan setan barulah jihadul a'da. Jihad melawan musuh-musuh Allah taala. Tapi kalau belum bisa melawan hawa nafsu, belum bisa melawan setan tadi, antum berangkat jihad dikhawatirkan justru tidak diterima. Kenapa? Karena nanti khawatir dia niatnya lain gitu loh. Apa maksudnya ya? Orang bisa niat ikhlas itu karena sudah merangi setan tadi dan bisa nundukkan hawa nafsunya. Mafhum? Karena orang terkadang, masya Allah si fulan pemberani ya, walaupun berangkat dia, biar dibilang pemberani. Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Abi Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, muttafaqun alaih. Ada salah seorang datang kepada Rasulullah, ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana di antara tiga orang tersebut yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Pertama, dia berperang karena tujuannya agar dibilang syuja', pemberani. Yang kedua, orangnya berperang karena apa? Membela tanah airnya atau dikarenakan membela qabilah marganya. Misalnya asabiyah, fanatik dengan marganya, walaupun keliru dibela. Yang ketiga, berperang karena apa? Barakallahu fikum. Apa yang ketiga itu? Riya. Berperang karena agar dipuji dan sanjung orang lain. Rasulullah tanya, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fisabilillah." Barang siapa yang berperang tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah, itulah yang dikatakan fisabilillah. Paham ya? Jadi kalau barakallahu fikum, jihad itu enggak langsung semudah apa kita bayangkan. Berangkat itu enggak diperangi dulu hawa nafsu kita. Tundukkan dengan dalil. Setelah itu diperangi setan agar tidak mengganggu niat kita, agar niat kita lurus dalam berperang itu apa? Dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa hatani maziyatan 'azimatan tujibani 'ala al-insan alla yata'ajjala fil umuri hatta yatabayyana lahu amruha. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Dua perkara ini adalah keistimewaan yang sangat besar yang diwajibkan atas manusia agar tidak tergesa-gesa untuk melakukan perkara-perkara
hingga nampak padanya perkara tersebut halal atau haram gitu loh. Kalau sudah nampak jelas kalau halal diamalkan, diambil, kalau haram ditinggalkan. Tapi kalau samar, bagaimana solusi terbaik kalau samar? Samar pun kita tinggalkan. Dalam rangka apa? Untuk mensucikan agama kita dan kehormatan kita. Idil mar'u lam yudnis minal luhmi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang aib atau cacat, maka apa? Maka setiap ridak pakaian yang dia pakai itu akan nampak indah, nampak bagus. Walaupun pakaiannya enggak baru, tapi orangnya menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza ra'a an-nasa yakhtalifuna fiha, apabila engkau melihat manusia, apabila ada orang melihat manusia berselisih di dalam perkara-perkara tersebut, fa hadza yufti, yang ini berfatwa bi annaha halalun wa hadza yufti bi annaha haramun. Apabila seseorang melihat manusia berbeda pendapat, berselisih, mufti yang ini mengatakan ini halal, mufti yang ini mengatakan ini haram, tawaqqafa wabta'ada anha. Yang lebih baik kalau belum tahu kejelasannya, dia tawakuf dan menjauh darinya. Kenapa? Li'anal khilafa fiha dalilun ala annaha mustabihatun. Dikarenakan timbulnya perselisihan di dalamnya tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara itu masih samar gitu loh. Paham soalnya ya? Oleh karena itu manakala perkara ini samar, orang enggak akan yakin. Paham itu? Contohnya sering kami ingatkan kalau antum suatu ketika berkunjung di sebuah tempat, ada makanan-makanan yang memang sudah orang masyarakat itu mengatakan itu makanan yang ada campuran daging babi misalkan. Antum jangan malah penasaran, masa sih? Kalau orang situ dan orang muslim percaya. Nah, karena terkadang mereka jual makanan-makanan haram itu tidak langsung dengan nama daging babi itu enggak. Dengan plesetan-plesetan. Dengan nama-nama lain, B1, B2, ya kan? B1 daging anjing, B2 daging babi. Hati-hati. Kalau antum mau lewat Jogja Solo, Jogja Solo dekat jembatan, dekat Kalasan itu, kiri jalan dekat jembatan, jual masakan atau daging B1 dan B2. B1 itu anjing, B2 itu babi. Jangan mampir ke situ. Paham ya? Syubhat. Kenapa? Karena kita sudah lihat tulisan itu banyak orang yang cerita B1 itu anjing, B2 itu babi gitu loh. Jangan malah masa sih anak tak nyoba. Syubhat ditinggalkan, warakallahu fikum. Berbahaya. Nah, kenapa? Nanti hadis yang akan kita lewati kalau orang malah memberanikan diri terjun dalam perkara syubhat akan terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, barakallahu fikum. Ini hanya mengingatkan ya, mungkin sebagian kita enggak tahu kan apa ya B1 itu, apa ya B2. B1 itu anjing, B2 itu babi. Paham ya? Itu sudah ma'ruf Ma'ruf ya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sebagian orang belum tahu, tapi itu hanya ngasih tahu biar nanti suatu ketika antum melihat itu enggak mampir gitu loh. Karena perkara tersebut perkara yang sangat berbahaya. Nah, kita lihat berikutnya. Qala wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini hati-hati. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Sudah tahu syubhat, tinggalkan. Idza tasahalta fil mustabihat wa akhadtaha wa qulta ma dama fiha khilafun fala ba'sa fiha, katanya. Gaya sekali dia. Bergaya dia. Kita lihat. Apabila engkau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat dan engkau justru mengambilnya, engkau mengatakan selama ini diperselisihkan enggak masalah. Selama TV gamal engkau bernyawa berdakwah dengan YouTube diperselisihkan enggak masalah, nah berdakwah dengan YouTube, katanya. Padha wae sama aja itu ya, dihindari ya, dihindari. Barakallahu fikum. Perkara-perkara seperti itu bukan perkara yang gampang, perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan karena diperselisihkan akhirnya kita terjun dan melakukan syubhat, jangan. Ingat baik-baik sabda Rasulullah, innas sa'ida laman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan malah menjerumuskan dalam fitnah gitu loh. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, nah barakallahu fikum, atau juga Syekh Muqbil Hadil Wadi'i rahimahullah, mereka memiliki risalah-risalah yang bagus membantah orang-orang yang bermudah-mudahan ini kan khilaf, ini kan perselisihan. Selama diperselisihkan boleh aku milih, selama diperselisihkan enggak masalah aku
ke situ misalkan, jangan. Selama itu diperselisihkan, yang paling baik apa? Menjauh dan tawakuf sampai benar-benar nampak ini halal atau haram. Apa maksudnya ya? Kecuali kalau kita punya ilmu yang merajihkan, ini rajih, yang kuat ini ambil yang kuat dengan dalil walaupun pahit rasanya. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Fa hadza yajurruka ila an taqa'a fil haram. Yang seperti ini ucapan selama itu khilaf enggak masalah kita ambil. Nah, ucapan ini ucapan yang menghantarkan engkau kepada perkara yang haram. Li'annaka idza tasahalta fil mustabihat, tasahalta fil haramis sharih. Dikarenakan engkau apabila bermudah-mudahan dalam perkara mustabihat, perkara yang samar, niscaya engkau pun akan bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, yang terang-terangan. Coba orang-orang yang bermudah-mudahan dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, yang mereka berdakwah dengan YouTube, berdakwah dengan televisi, mereka ana yakin bermudah-mudahan selfie. Paham ya? Tahu selfie antum? Tahu selfie? Apa itu selfie? Berfoto bareng, paham ya? Karena sudah membolehkan gambar makhluk bernyawa. Ujung-ujungnya bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang haram, yang jelas-jelas haram, gambar makhluk bernyawa. Ini kan fatwa ulama, ini kan Syekh fulan muncul. Itu bukan dalil, ingat baik-baik, dalil itu qala Allah, qala Rasul. Kalau cuma andalan Syekh fulan, Syekh Alan, Syekh fulan, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i, Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh Ibnu Baz, Syekh barakallahu fikum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu dalilnya yang mereka bawa untuk masalah mengharamkan gambar makhluk bernyawa sangat jelas dan gamblang. Jangan cuma dicomot, diambil yang kira-kira membolehkan, jangan. Itu keliru. Ambillah yang apa? Yang ada dalil yang akurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Antum bisa cek sendiri suatu ketika nanti bagaimana fatwa-fatwa mereka. Nah, jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Ini tadi. Apabila engkau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, engkau pun akan bermudah-mudahan pada perkara yang jelas-jelas haram gitu loh. Paham ya? Nah, hati-hati ini barakallahu fikum, dikit-dikit selfie. Ini bukan dakwah selfiyah ya, tapi dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu enggak bermudah-mudahan selfie. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Gambar makhluk bernyawa itu haram kecuali kalau darurat. Enggak usah bingung. Kalau darurat seperti KTP, paspor, kartu identitas, uang, silakan tafadhol. Tapi kan kita enggak ridho, cuman mereka-mereka yang mengharuskan, dosanya bukan kita yang menanggung. Nah, barakallahu fikum. Sudah kami jelaskan berkali-kali ya, dan itu juga yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Nah, barakallahu fikum, banyak sekali para masyayikh Ahlussunnah yang telah mengupas tuntas mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa. Jangan bermudah-mudahan. Allahul musta'an. Ini penting sekali nih, nasihat sangat bagus sekali. Apabila engkau bermudah-mudahan dalam perkara syubhat, niscaya engkau pun akan bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, yang jelas-jelas haram. Wa hadza khatarun 'azimun. Ini adalah bahaya yang besar. Fa idza tasahala al-insan fi ma ikhtalifa fi fa innahu yatajarra'u 'ala ma ujmi'a 'ala tahrimihi. Masyaallah. Apabila seseorang bermudah-mudahan pada perkara yang diperselisihkan para ulama, nah maka ujung-ujungnya sesungguhnya dia akan mulai berani melanggar lancang untuk apa? Melakukan perkara yang sudah disepakati tentang haramnya. Haramnya gambar makhluk bernyawa itu sepakat atau tidak? Sepakat, karena dalil jelas lebih daripada 17 hadis yang sahih. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak perlu masa sih. Paham ya? Itu bukan dalil kalau cuma masa sih. Qala Allah qala Rasul. Itu dalilnya. Oleh karena itu ketika Syekh Ibnu Baz rahimahullah ditanya di dalam sebuah fatwanya, "Ya Syekh, bagaimana Syekh engkau mengharamkan televisi padahal engkau terkadang muncul di dalam layar dan juga nampak?" Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengatakan apa? Allah dan Rasulnya mengharamkan gambar, engkau mengatakan Syekh bin Baz membolehkan? Maksudnya jangan ikutin aku gitu loh Syekh bin Baz. Kalau seandainya aku liru, jangan ikutin aku. Walaupun beliau di akhir kalamnya mengatakan haula sawaruni. Mereka itu yang memfoto aku. Mereka itu yang men-shooting aku, adapun aku enggak ridho gitu loh. Paham ya? Jadi permasalahan seperti itu. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian diputarbalikkan fakta seakan-akan Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan muncul. Hati-hati. Barakallahu fikum, hati-hati. Dan taruhlah kalau seandainya para masyayikh yang muncul yang membolehkan televisi atau video gambar makhluk bernyawa mengatakan itu boleh, itu pun kita katakan keliru karena berseberangan dalil. Kalaulah seandainya itu para ahli ijtihad ada dua macam. Ijtihad ada dua jenis. Ijtihad yang benar, ijtihad yang keliru. Ijtihad yang keliru dapat 1 pahala, ijtihad yang benar dapat
2 pahala. Ikutilah ijtihad yang benar, yang sesuai dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Ini bagus sekali nasihat ini. Fa idza tasahala al-insanu fi ma ikhtulifa fi fa innahu yatajarra'u 'ala ma ujmi'a 'ala tahrimihi. Apabila manusia bermudah-mudahan pada perkara yang diperselisihkan, maka sesungguhnya orang tersebut, manusia tersebut akan semakin lancang dan berani untuk melanggar perkara yang sudah disepakati keharamannya. Wa aidan huwa la yastabri' li dinihi wa la li 'irdihi. Dan dia pun juga apa? Tidak mensucikan agamanya, tidak pula mensucikan kehormatannya. Hati-hati barakallahu fikum, jangan tertipu dengan syubhat, kuatkan ilmu. Jangan tertipu dengan syahwat, kuatkan kesabaran. Nah, barakallahu fikum, karena 2 perkara ini, asyubhat wasyahwat, lawannya apa tadi? Al-ilmu was-sabr. Al-ilmu was-sabr. Ilmu untuk melawan apa? Syubhat. As-sabru untuk melawan apa? Syahwat. Paham soalnya? Nah, 2 perkara ini jangan sampai terlupakan. As-sabru untuk melawan apa tadi? Syahwat. Al-ilmu untuk melawan apa? Asyubhat. Itu penting sekali barakallahu fikum. Naam. Jadi butuh kesabaran di dalam berdakwah, di dalam mencari ilmu atau yang semisal. Yang terakhir, wa hadza minal afati al-mawjudati fin nasil an. Ini termasuk penyakit-penyakit yang ada pada manusia saat ini. Fa ba'dhum yaqul, perhatikan baik-baik ini ya, sebagian mereka mengatakan, madama fi dzalika khilafun falaisa alayya harajun an akhudha bi ayyi qaulin syi'tu minal aqwal. Masyaallah. Ringan sekali dia mengucapkannya. Sebagian orang mengatakan selama ini diperselisihkan, enggak ada larangan bagiku untuk apa? Mengambil ucapan yang mana saja. Terserah aku katanya. Nah, hati-hati ini ya. Nah, kalau diperselisihkan dilihat mana yang rajih gitu loh. Mana pendapat yang kuat, mana ijtihad yang sahih. Jangan bermudah-mudahan ujung-ujungnya apa? Memilih pendapat yang mudah itu keliru. Pilihlah pendapat yang benar walaupun berat. Paham ya? Karena apa? Karena syariat itu mengarah kepada dalil. Nah, Allahul musta'an. Naqul la, kita katakan tidak. Bal 'alaika an tataharral halal. Bahkan wajib atasmu untuk benar-benar mencari yang halal. Li'anna fi'laka hadza qad yajurruka ilal wuqu' fil haram. Karena perbuatanmu ini, bermudah-mudahan ini bisa menghantarkan dirimu kepada perkara apa? Haram. Menjatuhkan dirimu pada perkara yang haram. Wala tastabri'u lidinika wala li'irdika. Dan engkau belum bisa mensucikan agamamu serta kehormatanmu. Wal khilafu la yusawwighu laka al-wuqu' fi hadzal syai'. Dan perselisihan tersebut tidak membolehkan dirimu untuk terjatuh dalam perkara tersebut. Maksudnya bagaimana? Berhati-hati, dilihat perselisihan para ulama itu dilihat. Jangan ini kan khilafiyah, ini kan ijtihadiyah. Kalau khilafiyah milih yang rajih, kalau ijtihadiyah milih ijtihad yang benar. Jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum. Naam. Jadi nasihatnya sangat bagus sekali, perlu kita renungi kembali barakallahu fikum, dan seringnya sebabnya ini seringnya bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan dalam perkara yang haram, yang masih samar tadi, ujung-ujungnya bermudah-mudahan pada perkara yang jelas-jelas haram. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah, dakwah salafiyah dimanapun mereka dakwahkan akan tersebar, walaupun tanpa menggunakan apa? Gambar-gambar makhluk bernyawa, tanpa menggunakan televisi, tanpa menggunakan video-video yang ada gambar makhluk bernyawa, akan tersebar. Coba bayangkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di Arab, di Mekah, di Madinah berdakwah, tapi tersebar enggak? Tersebar kemana-mana, ke Ethiopia, Habasyah, kemana-mana. Apakah pernah dakwah dengan gambar makhluk bernyawa? Enggak pernah. Hanya beliau mengharamkan. Oleh karena itu perkara yang haram, yang jelas-jelas haram ditinggalkan. Kalau kita enggak berdakwah dengan video, enggak terkenal, Ustaz. Nanti biar terkenal kita pakai video. Bisa dilihat di Hong Kong, di Jepang, di Thailand, Bangladesh, India katanya. Nah, ujung-ujungnya apa? Tadi itu, bermudah-mudahan. Jangan, barakallahu fikum. Antum berdakwah itu bukan agar dikenal, bukan. Bukan mencari ketenaran. Nah, tapi yang cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyari amplop. Tahu amplop antum? Hati-hati. Dakwah kalau udah nyari amplop itu bahaya sekali. Niatnya sudah tercoreng niatnya. Paham ya? Dakwah yang cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kalau orang itu nyari amplop, itu enggak mau ngajar orang segini, sedikit kayak gini. Kenapa kok enggak mau? Dapatnya sedikit uangnya. Paham ya? Nah, tapi dakwah yang dicari wajah Allah Subhanahu wa taala walaupun 2 orang diajarin. Nah, masyaallah, itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i dan juga yang setelahnya,
dan juga yang lainnya para masyayikh Ahlussunnah itu kalau berdakwah sangat berhati-hati sekali. Bahkan beliau suatu ketika pernah disodorkan bantuan dari Kuwait. Nah, barakallahu fikum, beliau mengatakan fala. Tidak. Karena beliau sangat berhati-hati. Padahal bantuan kalau tanpa syarat itu masih ada toleran, beliau berhati-hati sekali. Jangan sampai gara-gara bantuan mencoreng dakwah salafiyah. Allahul musta'an. Jadi Al-Qur'an was sunnah dalil. Nah, barakallahu fikum melarang kita untuk minta-minta. Melarang kita untuk ngemis, tasawul dilarang. Tapi dalil syariat ini tidak melarang kita menerima pemberian orang lain. Itu kan baik-baik itu ya. Menerima pemberian orang lain, hadiah dari orang lain itu boleh diterima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan tidak ada anjuran untuk menolak. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati bersama, hadis siapa itu? Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, idza ja'aka malun," atau semakna itu, apabila datang kepadamu harta, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Apabila datang harta kepadamu, ambillah harta tersebut, jadikanlah milikmu atau kamu sedekahkan kalau kamu merasa cukup. Itu menunjukkan bahwasanya dalil itu mengarahkan apa? Kita untuk berhati-hati, tidak bermudah-mudahan meminta-minta. Nah, barakallahu fikum, tapi tidak ada larangan untuk menerima pemberian orang lain. Nasallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.